Saat aku melangkah masuk ke ruangan wawancara di Gedung Tinggi Megakarya di pusat Jakarta, mata Cheo itu langsung tertuju padaku dengan tatapan aneh yang membuat bulu kuduku berdiri. Siapa sangka, tatapan itu bukan hanya penilaian biasa, tapi awal dari badai yang akan mengguncang seluruh perusahaan dan mengubah hidupku selamanya. Aku bernama Andi Pratama, 28 tahun, baru pindah dari Surabaya ke ibu kota dengan harapan besar. Jas hitamku agak ketat karena gugup, tanganku berkeringat saat duduk di kursi kulit di depan meja besar. Pak Rea Wijaya, Cheo berusia 36 tahun, duduk tegak dengan kemeja putih rapi dan dasi biru gelap. Wajahnya tampan, kulit sawo matang khas pria Indonesia, rambut hitam disisir rapi, tapi matanya mata itu seolah mengenaliku lebih dalam dari sekadar ciang tergeletak di depannya. Andi Pratama dari Surabaya, lulusan UI jurusan manajemen, pengalaman 2 tahun di bank swasta, katanya pelan, suaranya tenang tapi ada getar aneh. Aku mengangguk, mencoba tersenyum. Ya, Pak. Saya siap berkontribusi untuk tim marketing. Wawancara berjalan lancar di permukaan, tapi setiap kali aku menjawab, dia memandangku lama, seolah mencari sesuatu di balik kata-kataku. Aku merasa tidak nyaman tapi juga anehnya terpikat. Setelah 45 menit, dia bangkit mengulurkan tangan. Selamat, Andi. Kamu diterima mulai Senin depan. Aku terkejut, gembira, tapi tatapan itu masih menghantui. Malam itu di kosan kecil di Tebet, aku tidak bisa tidur. Siapa dia sebenarnya? Mengapa tapanya seperti itu? Hari pertama kerja, kantor ramai dengan karyawan muda yang sibuk. Rekan satu timku, Rina dan Budi, menyambut hangat. Ceo kita orangnya dingin tapi adil, kata Budi sambil tertawa. Aku mengangguk, tapi saat rapat pagi, Pak Rea masuk, matanya langsung mencariku lagi. Rapat tentang kampanye produk baru berjalan, tapi aku merasa dia sengaja memberi tugas padaku yang dekat dengannya. Siang harinya, dia memanggilku ke ruangannya. Andi, tolong bantu Reo laporan ini. Saat aku mendekat, aroma parumnya yang maskulin menyentuh hidungku. Kami berbicara tentang pekerjaan, tapi obrolan meluas ke Surabaya, keluargaku yang konservatif, dan bagaimana aku merasa sendirian di Jakarta. Dia mendengarkan dengan saksama, lalu berkata pelan, kadang kita harus menyembunyikan siapa kita sebenarnya demi bertahan. Kata-kata itu seperti pukulan. Apakah dia tahu sesuatu? Malam itu aku membuka laptop dan tanpa sadar mencari nama Pak Rea di Google. Oto-otonya muncul, selalu sendirian, tidak pernah ada istri atau pacar. Ada rumor di forum karyawan bahwa dia pria misterius. Aku menutup laptop cepat, jantung berdegup. Aku sudah lama menyembunyikan perasaanku terhadap sesama pria sejak SMA. Keluargaku di Surabaya, ayah yang ketat dan ibu yang selalu bicara tentang pernikahan, tidak akan pernah menerima. Tapi tatapan Pak Rea membuatku bertanya-tanya apakah aku sendirian. Hari-hari berikutnya, kami semakin dekat. Dia mengajakku makan siang di kantin eksekutif, membahas bukan hanya pekerjaan tapi mimpi-mimpi. Aku juga pernah seperti kamu, Andi. Pindah ke Jakarta dengan beban berat, katanya suatu sore saat hujan deras di luar. Aku merasa nyaman tapi takut. Saat pulang di lift kosong, tangan kami hampir bersentuhan. Aku mundur cepat. Pak. Dia tersenyum tipis. Tidak apa-apa. Di akhir minggu pertama, keluargaku menelepon. Ibu bilang, Andi, tante di kampung ada anak gadis baik-baik, kapan pulang kenalan? Aku bohong, sibuk kerja, Bu. Tapi malam itu aku menangis sendirian. Mengapa hidup begini rumit? 2 bulan berlalu, dan hubunganku dengan Pak Rea semakin dalam tanpa kata-kata yang jelas. Kantor sibuk dengan proyek besar, deadline mendekat, tapi setiap malam kami sering lembur bersama. Dia tidak pernah menyentuhku, tapi caranya memandang membuat hatiku berbunga. Suatu malam, setelah rapat sampai jam 10, dia mengajakku ke balkon kantor.
Jakarta malam penuh lampu berkelap-kelip. Andi, kamu tahu mengapa aku memilihmu waktu wawancara? Tanyanya tiba-tiba. Aku menggeleng, napas tertahan. Karena aku melihat diriku sendiri di matamu. Dulu aku juga menyembunyikan siapa aku. Aku membeku. Pak maksudnya. Dia tersenyum sedih. Aku gay, Andi. Sudah 10 tahun menyembunyikan. Keluarga, bisnis, masyarakat semuanya menuntut aku jadi pria sempurna. Pengakuan itu seperti bom. Aku tidak bisa bohong lagi. Saya juga, Pak. Tapi saya takut. Kami diam lama, hanya angin malam yang berbisik. Sejak itu, kami mulai berbagi cerita. Dia bercerita tentang masa kecil di Bandung, tekanan ayahnya yang militer, dan bagaimana dia membangun perusahaan ini sambil menyembunyikan diri. Aku cerita tentang pacar pura-pura di kampung dan bagaimana aku hampir menikah karena desakan. Persahabatan kami tumbuh. Kami makan malam di restoran kecil di Kemang jauh dari mata karyawan. Dia mengajarkanku banyak hal tentang bisnis, tapi juga tentang menerima diri. Kamu tidak perlu sendirian lagi, katanya suatu kali saat kami berjalan di taman dekat apartemennya. Tapi konflik mulai muncul. Rekan kerja Budi mulai curiga. Andi, kamu sering banget sama cewek ya? Hati-hati, orang bilang dia aneh. Aku tertawa gugup, tapi dalam hati panik. Di Surabaya, ibu mengirim oto gadis tetangga. Ini calonmu, nak. Pulang lebaran ya. Aku menolak pelan, tapi ayah marah di telepon. Kamu laki-laki harus punya istri. Tekanan itu membuatku sulit tidur. Pak Rea melihat perubahan sikapku. Kamu boleh mundur kapan saja, katanya lembut. Tapi aku tidak mau. Untuk pertama kali, aku merasa dilihat apa adanya. Suatu hari, di acara team building di puncak, kami duduk berdua di teras Ila. Hujan deras, listrik padam. Dalam gelap, tangannya menyentuh bahuku pelan. Aku suka kamu, Andi. Bukan sebagai bos. Aku menangis tanpa suara. Itu pengakuan pertama. Kami tidak berbuat apa-apa, hanya duduk dekat, merasakan kehangatan. Tapi besok paginya, Budi melihat kami keluar dari Ila yang sama. Matanya penuh tanya. Ada apa ini, bisiknya. Aku pura-pura tidak dengar, tapi benih keraguan sudah tertanam. Kembali ke Jakarta, pekerjaan semakin berat. Proyek gagal karena kesalahan tim, dan Pak Rea harus mempertanggungjawabkan ke dewan. Dia tegang, tapi selalu punya waktu untukku. Kami mulai bertukar pesan rahasia, kode kecil yang hanya kami pahami. Kopi malam ini artinya pertemuan di apartemennya. Di sana, kami bicara panjang tentang masa depan, tentang mimpi membuka bisnis kecil bersama suatu hari. Aku mulai merasa kuat. Konflik mulai memuncak saat rumor menyebar di kantor. Budi yang dulu teman baik, sekarang memandangku dingin. Andi, kamu dekat banget sama Pak Rea. Orang-orang ngomong aneh-aneh. Aku membantah, tapi hatiku gelisah. Suatu sore, saat aku keluar ruangan Ceo, seorang karyawan wanita berbisik ke temannya, lihat tuh, Andi selalu masuk ruangan bos lama banget. Tekanan itu membuatku hampir menyerah. Aku menelepon Pak Rea malam itu, suaraku gemetar. Mungkin kita harus berhenti, Pak. Dia diam lama. Aku mengerti ketakutanmu, Andi. Tapi kalau kamu pergi sekarang, kamu akan menyesal seumur hidup. Di Surabaya, ayah datang tiba-tiba ke Jakarta. Kamu harus pulang, Andi. Ada perjodohan. Kami bertengkar hebat di kosan. Ayah bilang aku egois, tidak memikirkan nama keluarga. Laki-laki itu harus nikah, punya anak. Aku hampir bilang yang sebenarnya, tapi lidahku keluh. Malam itu aku lari ke apartemen Pak Rea. Dia memelukku erat, tanpa kata. Kamu tidak sendirian lagi. Pelukan itu membuatku merasa aman untuk pertama kali. Tapi pengkhianatan datang dari tempat tak terduga.
Rina, rekan tim yang aku anggap sahabat, menemukan cat lama di laptopku saat pinjam untuk kerja. Dia tidak bilang apa-apa, tapi besoknya, email anonim beredar di kantor, ada yang aneh antara Andi dan Cheo. Panik menyebar. Pak Rea dipanggil Dewan Direksi. Dia pulang dengan wajah pucat. Mereka curiga Andi. Tapi aku tidak akan menyerah. Aku merasa bersalah, ingin berhenti kerja. Ini salahku, kataku menangis. Dia menggeleng. Ini perjuangan kita berdua. Kami memutuskan untuk lebih hati-hati. Pertemuan hanya di luar kota, di Bogor atau Depok. Di sana, kami bicara tentang masa depan, tentang mungkin pindah ke Bali suatu hari, jauh dari sorotan. Aku mulai belajar menerima diri. Pak Rea memberiku buku tentang psikologi identitas, kami diskusikan malam-malam. Persahabatan kami berubah jadi cinta pelan-pelan, penuh pengertian. Tapi keluargaku semakin mendesak. Ibu sakit karena stres, katanya karena aku belum nikah. Aku pulang ke Surabaya akhir pekan itu berbohong lagi. Kembali ke kantor, situasi memburuk. Budi terang-terangan menghindariku. Aku tidak mau dekat dengan orang seperti kamu, katanya suatu hari di pantry. Kata-kata itu seperti pisau. Aku menangis di toilet, merasa dunia runtuh. Pak Rea tahu, dia memanggilku ke ruangan. Kita hadapi bersama. Malam itu untuk pertama kali, kami berpegangan tangan lama di mobilnya, di parkiran gelap. Itu cukup untuk memberi kekuatan. Krisis besar datang saat rapat tahunan perusahaan. Pak Rea harus presentasi di depan 200 karyawan dan investor. Saat itu, slide presentasi tiba-tiba muncul oto lama kami berdua di puncak, diambil diam-diam oleh seseorang. Ruangan hening lalu bisik-bisik. Itu Cheo dan Andi. Pak Rea berdiri tegak. Ini urusan pribadi saya. Kita lanjut rapat. Tapi investor marah, Dewan memanggil rapat darurat. Aku duduk di belakang, tangan gemetar. Seluruh perusahaan cop. Berita menyebar cepat ke media internal. Aku ingin kabur, tapi Pak Rea memegang tanganku di koridor kosong. Aku akan tanggung jawab. Kamu tetap di sini. Dia menghadapi Dewan sendirian. Saya Gai dan Andi pasangan saya. Kalau itu masalah, saya siap mundur. Kata-katanya mengguncang semua. Beberapa karyawan mendukung diam-diam, tapi mayoritas mengecam. Berita bocor ke media sosial, #Megakarya Scandal trending. Keluargaku di Surabaya menelepon marah. Ayah bilang, kamu mempermalukan kami. Ibu menangis. Aku putus asa. Pak Rea kehilangan beberapa klien besar. Perusahaan goyah. Aku menawarkan diri resign. Ini karena aku. Dia menolak. Kita lawan bersama. Kami menghabiskan malam di apartemennya, merencanakan langkah. Dia cerita masa lalunya, bagaimana dia pernah hampir bunuh diri karena menyembunyikan diri. Kamu memberiku kekuatan untuk jujur, Andi. Kami berpelukan lama, air mata bercampur. Itu momen terdalam. Tapi pengkhianatan Budi terungkap. Dia yang kirim oto itu karena iri promosi. Aku konfrontasi dia di parkir. Mengapa, Bud? Dia menjawab dingin, karena kamu curang dapat posisi karena hubungan. Aku kecewa berat. Persahabatan hancur. Keluarga Pak Rea juga tahu, ibunya dari Bandung datang, marah besar. Kamu menghancurkan nama keluarga. Tapi Pak Rea tetap tegar. Ini hidupku, Bu. Aku pulang ke Surabaya untuk bicara langsung. Ayah memukul meja. Keluar dari rumah ini. Tapi ibu pelan-pelan mendengarkan ceritaku. Kamu tetap anakku, katanya sambil menangis. Itu langkah kecil, tapi berarti. Kembali ke Jakarta, aku merasa lebih kuat. Perusahaan mulai pulih, Pak Rea tetap CEO karena hasil kerja bagus. Tapi kami harus sembunyi lagi sementara.
Setelah skandal mereda, kami memutuskan untuk istirahat. Pak Rea mengajakku liburan ke Bali, jauh dari Jakarta. Di pantai Kuta, kami berjalan kaki di pasir putih, angin laut meniup rambut. Di sini kita bisa jadi diri sendiri, katanya sambil memegang tanganku pelan. Kami bicara tentang masa depan. Dia ingin membuka cabang perusahaan di luar, mungkin Singapura, tempat lebih terbuka. Aku mulai belajar bahasa Inggris lagi, mimpi ikut. Tapi konflik internal masih ada. Aku sering meragukan diri. Apakah aku layak untukmu, Pak? Dia tersenyum. Kamu yang membuatku hidup. Di ila kecil, kami duduk di teras, bicara tentang keluarga. Aku cerita bagaimana ayahku mulai melunak setelah ibu bicara. Pak Rea cerita rencana rekonsiliasi dengan ibunya. Kami belajar memakan. Persahabatan dengan karyawan lain mulai pulih, beberapa datang minta maaf. Rina bahkan bilang, aku salah, Andi. Dukung kalian. Kembali ke Jakarta, pekerjaan normal lagi. Tapi Pak Rea harus kehilangan beberapa mitra bisnis konservatif. Dia mengorbankan banyak. Aku merasa bersalah, tapi dia bilang, ini pilihan aku. Suatu malam di apartemen dia berlutut. Andi, maukah kamu tinggal bersamaku? Aku menangis bahagia. Kami mulai hidup bersama diam-diam, hidup lebih tenang, tapi tak waspada. Keluargaku datang ke Jakarta. Ayah masih kaku, tapi ibu memelukku. Kami belajar, nak. Pak Rea menyambut mereka dengan hormat. Makan malam tegang, tapi akhirnya ayah bilang jaga anakku. Itu langkah besar. Aku merasa tumbuh, tidak lagi takut. Di kantor aku promosi jadi manager berkat kerja keras. 1 tahun kemudian perusahaan stabil lagi. Pak Rea dan aku masih bersama, lebih kuat. Kami membuka program dukungan karyawan untuk isu identitas, diam-diam banyak yang terbantu. Aku bicara dengan Budi, memakannya. Kita semua punya ketakutan, kataku. Dia mengangguk, mulai berubah. Keluarga Pak Rea mulai menerima pelan-pelan. Ibu kami bertemu di Bandung, bicara panjang. Suatu hari, di rooftop apartemen kami, Pak Rea memelukku dari belakang sambil lihat kota Jakarta yang sibuk. Kita berhasil, Andi. Aku tersenyum, merasa damai. Perjalanan panjang penuh air mata, tapi membawa kami ke sini. Aku bukan lagi pemuda ketakutan yang masuk wawancara dulu. Aku pria yang menerima diri, punya cinta, punya keluarga yang belajar. Kisah kami belum selesai, tapi kami siap hadapi apapun. Apakah cinta sesama jenis di Indonesia harus selalu disembunyikan demi kedamaian keluarga dan masyarakat? Benar atau salah menurut Anda?